Para jamaah rahimakumullah, kajian kita tafsir surat Hud. Terakhir kita memasuki ayat yang ke-25. Di dalam ayat 25 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Walaqad arsalna, dan sungguh benar-benar kami telah mengutus Nuhan, Nabi Nuh, ila qaumihi, kepada kaumnya, inni lakum nadhirum mubin, sesungguhnya aku bagi kalian nadhirun, pemberi peringatan, mubinun, yang nyata. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu dengan menukil riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya sejak Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai sekitar 10 abad atau 1000 tahun kemudian, tidak ada kesyirikan di muka bumi. Tidak ada kesyirikan di muka bumi. Semua orang yang ada menghambakan kepada Allah, mentauhidkannya. Baru kemudian ketika muncul kesyirikan, Allah mengutus Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh sebagai Rasul yang pertama kali diutus. Ketika awal ada kesyirikan, Nabi Nuh yang diutus pertama kali. Bagaimana awal terjadinya kesyirikan di muka bumi? Ibnu Abbas menjelaskan, ada 5 orang soleh, namanya Uwad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasra. Mereka mengajari manusia kebaikan-kebaikan, mengajari manusia agar hidup dengan semestinya. Mereka orang-orang yang berbuat ketaatan-ketaatan dan mengajarkan ketaatan. Kemudian suatu ketika mereka semuanya meninggal, kaumnya pada kehilangan. Kaumnya pada kehilangan. Maka di tempat majelis taklim masing-masing, ada yang menyebutkan di tempat kuburannya masing-masing, ada yang menggabungkan keduanya, majelis taklim itulah yang dijadikan kuburan. Intinya pada tempatnya masing-masing dibikinkan gambar. Ini gambarnya Wad, gambarnya Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasra. Tujuannya apa? Tujuannya bagus. Kalau melihat mereka, ingat bagaimana amaliyah mereka. Kalau melihat foto-foto ini, mereka teringat bagaimana kesolehan mereka, kemudian berusaha mengikutinya, ikuti jejaknya. Kemudian di dalam perjalanan waktu, gambar-gambar yang 2 dimensi ini dijadikan berbentuk alias 3 dimensi, jadilah patung-patung. Patung Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasra, dan masih tujuannya sama, untuk diingat-ingat tentang sepak terjang mereka, amaliyah mereka, untuk diikuti jejaknya. Jadi tujuannya bagus. Kemudian berlalu bersama waktu, bersama zaman, adanya orang-orang yang tidak memahami ini apa, nggak paham. Kemudian mereka pada menyembahnya. Itulah awal terjadi kesyirikan di muka bumi, disebabkan ghulu. Kesyirikan pertama di muka bumi disebabkan ghulu terhadap orang soleh. Sikap berlebih-lebihan kepada orang soleh. Mencintai orang soleh silahkan, menghormati, memuliakan orang soleh silahkan, apalagi dengan berdekatan dengan orang soleh, terlecut untuk berbuat kesolehan, mengikuti kesolehan, maka silahkan, tapi jangan berlebih-lebihan. Soalnya berlebih-lebihan, ghulu, ini yang semua pasti mengetahui, inilah penyebab adanya kesyirikan di muka bumi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal sudah mengantisipasi umatnya, jangan sekali-kali berbuat ghulu. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ada abduhu wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Isa ibn Maryam yang akhirnya dijadikan Tuhan.
Aku ini abduhu wa rasul. Aku ini hamba Allah. Gak ada bedanya dengan kalian. Hamba. Gak ada unsur ketuhanan. Hamba. Cuma aku ini utusannya. Syariat sampai kepada manusia melalui aku. Itu aja bedanya. Syariat, penjelasan, pedoman bagaimana menjalani kehidupan biar selamat dunia akhirat sampai kepada kalian melalui aku. Itu aja bedanya. Jadi aku manusia, nggak ada unsur ketuhanan, maka jangan berlebih-lebihan. Makanya di dalam riwayat Anas radhiyallahu an, dia menyampaikan bahwasanya Nabi tidak suka kalau datang kemudian orang-orang berdiri sebagai bentuk penghormatan. Nabi tidak suka, maka kata Anas tidak ada. Ketika Nabi datang dan kami berdiri sebagai bentuk penghormatan, tidak ada. Tidak ada. Nah, memang tidak boleh ada tamu datang kita berdiri menyambut. Berdiri menyambut itu bentuk penghormatan, silakan saja. Mungkin membawakan barangnya apa, mungkin membantu apa yang sifatnya bisa memudahkan, silakan. Tetapi kalau tidak demikian, berdiri sebagai bentuk pemuliaan. Hadirin dimohon berdiri. Ketua sidang akan memasuki ruangan. Nah, ini berdiri semacam itu ya tidak perlu. Nah, para jamaah rahimakumullah, jadi biasa. Kepada orang soleh, Pak Kiai atau Pak Ustadz, menghormati ya memang wajib dihormati, mereka guru-guru kita, tetapi tidak berlebih-lebihan sehingga rebutan jabat tangan sampai dicium-cium, dorong-dorongan, kakinya dicuci, kemudian air bekas cuciannya diminum. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Dan para jamaah rahimakumullah, kenapa dakwah kita dibenci? Di antaranya adalah merugikan mereka yang selama ini mereka menikmati dengan persikapan jamaahnya yang bersikap hulu, kemudian dijelaskan semacam ini, maka berkurang kenikmatannya, berkurang rasa tersanjungnya, dan seterusnya. Nah, jadi hulu yang pertama kali menyebabkan adanya kesyirikan di muka bumi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk bersikap hulu sampai Nabi bersabda, la taj'al qabri 'idan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id. 'Id artinya terus-menerus berulang-ulang. Idul Fitri, setiap 1 Syawal, Idul Adha, setiap 10 Dzulhijjah. Jadi satu yang berulang. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id. Jadi memprogram di dalam waktu tertentu ke sana, tidak. Cukup kalian bersolawat, bersalam dari mana saja kalian berada. Kenapa? Nabi takut kuburannya akan dijadikan sebagai sikap hulu kepada beliau, maka dilarang. Baik para jamaah rahimakumullah. Jadi Nabi Nuh Rasul yang pertama kali diutus, karena beliau yang diutus pertama kali sejak awal muncul kesyirikan di muka bumi. Beliau mengatakan, ini lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku lakum bagi kalian nadhirum mubin, pemberi peringatan. Kenapa tidak disebutkan Bashir, Nadhiru wa Bashir? Kenapa Nadhir? Karena sebagaimana kita mengetahui, misalnya Nabi diutus, inna arsalnaka bil haqqi basyirau wa nadhira, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Kenapa untuk Nabi Nuh di sini disebutkan Nadhir saja? Ada yang mentafsirkan bahwasanya kaumnya belum melakukan apa yang Nabi Nuh perintahkan daripada ketaatan-ketaatan. Kaumnya belum melakukan. Maka Nabi Nuh disebutkan Nadhir, memberi peringatan yang nyata.